Bandara dalam kondisi normal, penerbangan berjalan sesuai jadwal. Petugas bekerja seperti biasa, penumpang lain berlalu lalang, tanpa mengetahui bahwa 16 perempuan muda yang baru tiba di area transit membawa beban yang jauh lebih berat daripada koper mereka. Anastasia Moros berdiri diam di dekat jendela terminal. Tangannya memegang paspor, bukan untuk diperiksa, tapi sebagai pegangan. Matanya lelah, bukan karena perjalanan panjang, melainkan karena terlalu lama hidup dalam kondisi tidak stabil. Ia mahasiswa kedokteran. Secara usia, seharusnya fokus pada ujian, praktikum, dan rencana karier. Namun 2 tahun terakhir hidupnya diisi oleh evakuasi, perpindahan kota, dan jadwal kuliah yang selalu bisa dibatalkan karena keadaan darurat. Di sektornya, 15 mahasiswi lain berada dalam kondisi serupa. Tidak ada yang berbicara banyak, percakapan pendek, seperlunya. Mereka terbiasa menghemat energi, termasuk energi emosional. Seorang pria Indonesia mendekat, namanya Raka Wiranata. Tugasnya sederhana, membantu koordinasi dan memastikan rombongan ini diproses dengan benar selama transit. Tidak ada rencana lebih jauh dari itu. Namun situasi berubah. Ketika Anastasia akhirnya mengajukan satu pertanyaan, apakah kami benar-benar harus kembali ke Ukraina? Pertanyaan itu disampaikan tanpa emosi berlebihan. Nadanya datar, tapi jelas. Ini bukan pertanyaan retoris, ini pertanyaan praktis. Tentang keselamatan, masa depan, dan pilihan yang semakin sempit. Raka tidak langsung menjawab, bukan karena bingung, tapi karena memahami konteksnya. Pertanyaan itu bukan tentang tiket pesawat, bukan tentang imigrasi. Itu pertanyaan dari seseorang yang sudah kehilangan kepastian dasar, rasa aman. Di belakang Anastasia, Katrina Shevchenko duduk sambil memeluk tas ransel. Ia sudah berpindah negara lebih dari sekali sejak perang dimulai. Setiap perpindahan selalu disebut sementara. Namun sementara itu tidak pernah jelas ujungnya. Oksana Ritsenko menunduk. Ia tidak ikut bertanya. Tapi ekspresinya menunjukkan hal yang sama. Kelelahan yang bukan fisik, melainkan akumulasi dari hidup yang terus berada dalam mode darurat. Bandara ini tenang. Terlalu tenang jika dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Tidak ada siren, tidak ada suara ledakan jarak jauh. Tidak ada informasi mendadak yang mengubah rencana dalam hitungan menit. Justru ketenangan itu yang membuat mereka goyah. Karena ketika ancaman berhenti, pertanyaan yang selama ini ditahan muncul ke permukaan. Raka akhirnya merespon singkat, tidak menjanjikan apapun. Tidak memberikan harapan palsu, hanya satu kalimat yang jujur dan fungsional. Mereka akan melihat opsi terbaik berdasarkan kondisi dan kemanusiaan. Bagi Anastasia, itu cukup untuk hari itu. Pertanyaan tersebut tidak langsung mengubah apapun. Tidak ada keputusan besar yang diambil di terminal itu. Namun sejak saat itu, arah cerita mulai bergeser. Karena untuk pertama kalinya sejak perang, mereka tidak sedang lari. Mereka sedang menunggu di tempat yang aman. Dan itu saja sudah menjadi sesuatu yang baru. Penerbangan ini tercatat sebagai penerbangan transit biasa. Rutenya jelas, jadwalnya sudah ditetapkan. Tidak ada status darurat. Tidak ada catatan khusus pada manifest penumpang. Bagi maskapai ini hanyalah satu dari ratusan penerbangan internasional jarak jauh yang berangkat tepat waktu. Bagi 16 mahasiswi kedokteran asal Ukraina, penerbangan ini adalah tahap lanjutan dari proses pulang yang tidak pernah sepenuhnya mereka pahami. Mereka berangkat dari Seoul dengan kelelahan yang sudah menjadi kondisi dasar. Tidur tidak nyenyak. Fokus mudah terpecah. Tubuh terbiasa siaga meski tidak ada ancaman langsung. Ini bukan reaksi berlebihan. Ini adaptasi. Beberapa jam pertama berjalan normal. Lampu kabin redup. Awak kabin menjalankan prosedur standar. Tidak ada turbulensi berarti. Tidak ada perubahan suhu ekstrem. Mayoritas penumpang mencoba tidur. Namun di ketinggian jelajah, indikator teknis mulai menunjukkan anomali. Masalahnya tidak dramatis. Tidak disertai suara keras atau guncangan mendadak. Justru karena itulah ia berbahaya. Karena hanya terdeteksi oleh sistem dan kru, bukan oleh penumpang awam. Di kokpit, keputusan diambil dengan cepat dan berlapis. Pesawat tidak dapat melanjutkan penerbangan jarak jauh dalam kondisi optimal. Prosedur keselamatan mengharuskan pendaratan di bandara terdekat yang memenuhi spesifikasi teknis. Indonesia masuk dalam daftar. Ketika pengumuman disampaikan ke kabin, nadanya tenang. Tidak ada istilah teknis yang memicu kepanikan. Tidak ada kata bahaya. Hanya penjelasan
bahwa pesawat akan mendarat untuk alasan keselamatan. Namun bagi penumpang tertentu, kata keselamatan selalu membawa makna tambahan. Anastasia langsung terjaga sepenuhnya. Ia tidak panik, tapi fokus. Katrina berhenti memejamkan mata. Oksana duduk lebih tegak. Reaksi ini bukan refleks berlebihan, melainkan hasil dari pengalaman panjang hidup di bawah ketidakpastian. Di Ukraina, perubahan rencana sering berarti risiko nyata. Namun kondisi di kabin tidak mendukung asumsi terburuk. Awak kabin tetap bergerak normal. Tidak ada persiapan evakuasi. Tidak ada instruksi khusus kepada penumpang. Pesawat tetap stabil. Perlahan, mereka menyadari satu hal penting, situasi ini dikendalikan. Pesawat berbelok menuju selatan, di layar peta penerbangan, garis rute berubah. Tidak ada kepastian berapa lama mereka akan berada di Indonesia. Tidak ada gambaran apa yang menunggu setelah mendarat. Yang ada hanyalah fakta. Mereka tidak menuju zona konflik, dan untuk sementara, perjalanan pulang tertunda. Bagi sistem penerbangan, ini adalah penyimpangan rute. Bagi mereka, ini adalah jeda yang tidak pernah direncanakan. Namun juga tidak mereka tolak. Ketika lampu kota mulai terlihat dari jendela, tidak ada reaksi emosional berlebihan. Tidak ada doa keras. Tidak ada kepanikan kolektif. Yang ada hanyalah kesadaran baru, sederhana, dan rasional. Mereka sedang menuju tempat yang aman, bukan karena perang, bukan karena evakuasi, tetapi karena prosedur keselamatan bekerja sebagaimana mestinya. Dan itu adalah pengalaman yang sudah lama tidak mereka miliki. Secara teknis situasi di pesawat tetap terkendali. Tidak ada turbulensi ekstrem. Tidak ada perubahan tekanan kabin yang signifikan. Pesawat mempertahankan ketinggian stabil sambil bersiap melakukan penurunan terencana. Semua indikator utama berada dalam batas aman. Namun kondisi teknis tidak selalu sejalan dengan kondisi psikologis penumpang. Bagi 16 mahasiswi itu, malam dan perubahan rencana bukan kombinasi netral. Pengalaman sebelumnya telah mengajarkan bahwa ancaman jarang datang dengan bentuk yang jelas. Ia sering muncul sebagai perubahan kecil yang berujung besar. Suara alarm terdengar singkat di area kru. Tidak keras, tidak cukup kuat untuk memicu kepanikan massal, tapi cukup untuk dikenali oleh mereka yang sensitif terhadap pola bahaya. Anastasia menyadari detak jantungnya meningkat, bukan karena takut pesawat jatuh, melainkan karena tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ini bukan reaksi emosional, tetapi respons fisiologis yang sudah lama tertanam. Katrina menyesuaikan posisi duduk. Oksana menggenggam sandaran kursi dengan tekanan ringan. Tidak ada yang berbicara. Mereka saling memahami, tanpa perlu bertanya. Awak kabin tetap profesional. Gerakan efisien, wajah netral. Tidak ada sinyal panik yang ditransmisikan ke penumpang. Ini menjadi faktor penting yang menahan eskalasi kecemasan. Di kabin, waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit terasa diperhatikan. Setiap suara mesin dianalisis secara berlebihan. Bukan karena ketakutan irasional, tetapi karena kebiasaan hidup dalam lingkungan berisiko. Ingatan lama muncul, bukan sebagai kilas balik dramatis, tetapi sebagai perbandingan otomatis. Di Ukraina, perubahan kondisi sering berarti berlindung atau berpindah. Di sini, perubahan berarti penyesuaian prosedur. Perbedaan ini tidak langsung menenangkan. Tubuh membutuhkan waktu untuk mempercayai situasi baru. Pengumuman kedua disampaikan. Informasinya ringkas. Pendaratan darurat akan dilakukan. Kondisi pesawat terkendali, keselamatan penumpang menjadi prioritas, tidak ada reaksi berlebihan. Tidak ada teriakan. Sebagian penumpang bahkan tetap tertidur. Fakta ini menjadi penanda penting bagi mereka. Jika situasi benar-benar genting, respons di kabin akan berbeda. Perlahan, fokus bergeser. Bukan lagi pada kemungkinan terburuk, melainkan pada realitas saat ini. Pesawat tidak kehilangan kendali. Awak kabin tidak tergesa. Tidak ada instruksi evakuasi. Ini bukan keadaan darurat seperti yang mereka kenal sebelumnya. Malam terus berjalan. Cahaya redup kabin tetap stabil. Mesin mempertahankan suara konstan. Pesawat mulai menurunkan ketinggian secara bertahap. Di titik ini, sebagian dari mereka mulai menerima satu kesimpulan rasional. Ancaman yang mereka rasakan lebih berasal dari ingatan, bukan dari situasi nyata. Kesadaran ini tidak menghapus ketegangan sepenuhnya, tetapi cukup untuk mencegah kepanikan. Ketika pesawat memasuki fase pendekatan, tidak ada satupun dari mereka yang berharap atau takut secara berlebihan. Mereka hanya menunggu, dan dalam menunggu itu, mereka untuk pertama kalinya sejak lama berada dalam situasi di mana rasa aman
tidak perlu dipertanyakan terus-menerus. Itu bukan kelegaan penuh, namun itu sudah merupakan kemajuan. Proses pendaratan dimulai sesuai prosedur standar. Pesawat menurunkan ketinggian secara bertahap. Tidak ada manuver tajam. Tidak ada perubahan mendadak yang memicu ketegangan tambahan. Bagi penumpang yang terbiasa terbang, situasinya tampak normal, hanya lebih sunyi. Di luar jendela, cahaya kota terlihat jelas dan konsisten. Tidak ada area gelap luas. Tidak ada gangguan visual yang mencolok. Informasi ini penting secara tidak sadar, terutama bagi penumpang yang sensitif terhadap lingkungan. Roda pesawat menyentuh landasan dengan tekanan yang terukur. Tidak ada hentakan berlebihan. Sistem pengereman bekerja stabil. Pesawat melambat hingga akhirnya berhenti di area yang telah disiapkan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada reaksi emosional massal. Penumpang hanya menunggu instruksi berikutnya. Dari sudut pandang teknis, pendaratan darurat ini berjalan optimal. Pintu pesawat tidak langsung dibuka. Prosedur pengecekan dilakukan terlebih dahulu. Awak kabin tetap berada di posisi, memastikan tidak ada indikasi risiko lanjutan. Komunikasi dengan otoritas bandara berjalan melalui jalur yang telah ditetapkan. Bagi 16 mahasiswa itu, fase ini justru menjadi momen evaluasi. Mereka memperhatikan detail kecil, kecepatan respons, ketenangan kru, tidak adanya teriakan atau instruksi kontradiktif. Semua itu menandakan satu hal. Sistem bekerja. Ketika pintu akhirnya dibuka, udara hangat masuk ke kabin. Tidak ada bau asap, tidak ada tanda kerusakan visual. Tangga pesawat sudah terpasang. Petugas bandara menunggu di bawah, berdiri di posisi masing-masing. Penumpang diminta turun secara bergiliran. Tidak ada dorongan, tidak ada pengawalan agresif, tidak ada suara tinggi. Bahkan bagi penumpang yang bergerak lambat, bantuan diberikan tanpa menarik perhatian. Anastasia melangkah dengan hati-hati, menyesuaikan diri dengan permukaan tangga. Ia memperhatikan sekeliling, bukan karena takut, tetapi karena memastikan situasi benar-benar selesai. Tidak ada simbol militer, tidak ada kendaraan darurat berlebihan. Lampu-lampu berputar cukup terang untuk keamanan, bukan intimidasi. Katrina mencatat sesuatu yang sederhana, namun signifikan. Tidak ada perintah keras. Oksana berhenti sejenak di bawah tangga, menarik napas, lalu melanjutkan langkahnya. Tidak ada urgensi. Tidak ada tekanan waktu yang tidak perlu. Di apron bandara, koordinasi berjalan efisien. Penumpang diarahkan ke area aman. Informasi disampaikan singkat. Tidak ada kebingungan massal. Tidak ada antrean tidak jelas. Pendaratan darurat ini tidak diiringi narasi besar. Ia dijalankan sebagai fungsi, dan justru karena itulah kepercayaan mulai terbentuk. Bagi 16 mahasiswi yang terbiasa hidup dalam sistem yang sering gagal karena situasi eksternal, pengalaman ini menjadi referensi baru bahwa keadaan darurat tidak harus berarti kekacauan. Di titik itu, fokus mereka bergeser, bukan lagi pada ancaman yang telah berlalu, tetapi pada apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan asumsi bahwa proses berikutnya akan sama tertibnya. Asumsi yang, untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, terasa masuk akal. Dari apron bandara, mereka diarahkan ke area pemeriksaan lanjutan tanpa penundaan yang tidak perlu. Alurnya jelas, jalurnya ditentukan. Setiap langkah dijelaskan singkat, tanpa nada mendesak. Tidak ada perubahan instruksi mendadak. Bagi orang yang terbiasa hidup dalam situasi krisis, kepastian alur adalah hal yang menenangkan. Imigrasi berlangsung efisien. Paspor diperiksa satu persatu. Pertanyaan yang diajukan bersifat administratif, bukan interrogatif. Tidak ada nada curiga. Tidak ada tekanan psikologis. Petugas bekerja cepat, namun tetap memberi ruang ketika ada kebingungan bahasa. Tidak lama kemudian, penerjemah hadir. Keberadaannya mengubah dinamika. Informasi tidak lagi perlu ditebak atau disimpulkan dari gestur. Semua disampaikan langsung dan jelas. Ketidakpastian berkurang drastis. Anastasia menyadari bahwa ia tidak perlu menjelaskan latar belakang hidupnya untuk dipahami. Status mereka sebagai penumpang transit dengan kondisi darurat sudah cukup sebagai konteks. Di ruang tunggu, mereka diberi tempat duduk yang tertata rapi. Area bersih, suhu ruangan stabil. Tidak ada kepadatan berlebihan. Aktivitas berjalan seperti malam biasa di bandara internasional. Hal yang paling terasa justru ketiadaan drama. Tidak ada petugas yang meninggikan suara. Tidak ada kerumunan yang memandangi mereka.
Tidak ada perlakuan khusus yang membuat mereka merasa berbeda. Semua diproses sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai kasus luar biasa. Katrina memperhatikan sekitar. Penumpang lain berjalan normal. Beberapa menuju penerbangan lanjutan, beberapa menunggu keluarga. Tidak ada yang terganggu oleh keberadaan mereka. Oksana duduk dan meletakkan tas di lantai. Ia tidak lagi menggenggamnya erat. Refleks waspada mulai berkurang. Tubuhnya merespons lingkungan yang konsisten dan tidak mengancam. Indonesia, pada titik ini, tidak tampil sebagai negara penyelamat. Ia tampil sebagai negara yang bekerja. Setiap fungsi berjalan sesuai perannya. Bandara sebagai simpul logistik, petugas sebagai pelaksana prosedur, sistem sebagai penopang keputusan. Tidak ada kebutuhan untuk menunjukkan empati berlebihan. Empati hadir melalui keteraturan. Bagi 16 mahasiswi itu, pengalaman ini menciptakan perbandingan tak terhindarkan. Di tempat asal mereka, banyak sistem runtuh, bukan karena orang-orangnya tidak peduli, tetapi karena tekanan yang terus-menerus. Di sini, tekanan tidak terlihat. Itu bukan berarti masalah tidak ada, tapi masalah ditangani dalam kerangka yang jelas. Menjelang dini hari, informasi disampaikan, mereka akan diinapkan sementara. Transportasi disiapkan. Tidak ada ketidakpastian tentang malam itu. Kepastian jangka pendek mungkin terdengar sepele. Namun bagi orang-orang yang hidupnya terlalu lama bergantung pada kabar darurat, kepastian satu malam penuh tanpa ancaman sudah cukup untuk mengubah keadaan mental. Indonesia yang mereka kenal malam itu bukan tentang keramahan slogan, melainkan tentang sistem yang berjalan tanpa perlu dibicarakan. Di ruang tunggu bandara, perhatian tidak datang dalam bentuk pernyataan resmi. Ia datang melalui tindakan sederhana. Air minum dibagikan. Makanan ringan disediakan. Tidak dalam jumlah berlebihan, tidak dengan pengumuman, hanya diletakkan dan ditawarkan secara wajar, seperti prosedur standar dalam situasi transit yang diperpanjang. Bagi banyak penumpang, hal ini mungkin tidak berarti apa-apa. Bagi 16 mahasiswi yang telah lama hidup dalam keterbatasan, hal-hal kecil ini langsung terbaca sebagai sinyal keamanan. Air diminum tanpa rasa ragu. Tidak ada pembatasan. Tidak ada kekhawatiran apakah persediaan akan habis atau tidak. Camilan dibuka dan dimakan tanpa harus berbagi karena takut kekurangan. Anastasia menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa perlu menyimpan sesuatu untuk nanti. Lingkungan tidak menuntut sikap berjaga. Katrina memperhatikan ekspresi petugas yang membagikan makanan. Tidak ada kewajiban emosional. Tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Tugas dilakukan, lalu selesai. Oksana merasakan perubahan lain yang lebih halus. Ia tidak lagi memindai ruangan untuk mencari potensi ancaman. Perhatiannya bergeser pada hal yang lebih biasa. Jadwal, waktu, dan kondisi tubuhnya sendiri. Di Ukraina, bantuan sering datang dalam konteks krisis. Setiap pemberian disertai urgensi, setiap tindakan dibingkai sebagai respons terhadap keadaan luar biasa. Di sini, bantuan tidak disorot. Ia hadir sebagai bagian dari rutinitas. Lingkungan yang teratur membuat tubuh mulai menurunkan kewaspadaan. Tidak sekaligus, tidak drastis, namun cukup terasa untuk memberi ruang bagi kelelahan yang tertunda selama berbulan-bulan. Beberapa dari mereka mulai bersandar di kursi dengan lebih santai. Bahu tidak lagi terangkat, napas menjadi lebih dalam dan teratur. Ini bukan respons emosional, melainkan adaptasi fisiologis terhadap situasi yang stabil. Tidak ada yang berbicara banyak, tidak ada kebutuhan untuk memproses semuanya secara verbal. Diam tidak terasa menekan, diam terasa fungsional. Indonesia, pada fase ini, tidak menawarkan solusi besar. Ia hanya menyediakan lingkungan di mana fungsi dasar manusia, minum, makan, duduk, menunggu, bisa dilakukan tanpa rasa takut. Dan bagi mereka, itulah yang selama ini hilang. Ketika informasi disampaikan bahwa transportasi menuju hotel sedang disiapkan, tidak ada reaksi kaget, tidak ada pertanyaan panik. Semua diterima sebagai kelanjutan logis dari proses yang sudah berjalan rapi. Kepastian kecil bertambah satu persatu, bukan tentang masa depan jauh, bukan tentang keputusan besar, tentang satu malam yang bisa dilewati tanpa gangguan. Di titik ini, sebagian dari mereka menyadari sesuatu yang penting. Pemulihan tidak selalu dimulai dari terapi atau keputusan hidup besar. Seringkali, ia dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan malam itu, di bandara yang bekerja normal, konsistensi itu mulai terasa. Perjalanan dari bandara menuju tempat menginap
berlangsung tanpa pengawalan khusus. Kendaraan bergerak mengikuti arus lalu lintas malam. Tidak ada sirena, tidak ada pengaturan jalan darurat. Mobil melaju seperti kendaraan lain yang sedang menyelesaikan hari. Bagi 16 mahasiswi itu, kondisi ini langsung terbaca sebagai sinyal penting. Kota berada dalam keadaan normal. Lampu jalan menyala stabil. Marka jalan jelas terlihat. Pengendara mematuhi rambu meski lalu lintas tidak padat. Tidak ada kemacetan mendadak atau suara klakson berlebihan. Anastasia memperhatikan detail ini, tanpa menyadari bahwa pikirannya sedang bekerja keras membandingkan dua realitas. Di satu sisi, kota asalnya yang sudah lama hidup dengan jadwal tidak pasti. Di sisi lain, Jakarta yang berjalan dengan ritme konsisten. Tidak ada konvoi kendaraan militer, tidak ada pemeriksaan jalan, tidak ada perubahan arah mendadak karena situasi keamanan. Katerina melihat keluar jendela dan mencatat sesuatu yang sederhana. Minimarket tetap buka, orang masuk dan keluar dengan santai. Tidak ada ketergesaan, tidak ada wajah tegang. Ini bukan pemandangan luar biasa, tetapi justru karena itulah ia terasa signifikan. Oksana menutup mata sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk mendengarkan. Suara mesin kendaraan, percakapan ringan dari trotoar. Tidak ada suara yang memicu refleks berlindung. Jakarta di tengah malam tidak menunjukkan kesan megah. Ia menunjukkan fungsi. Gedung-gedung berdiri tanpa tanda kerusakan. Lampu menyala di apartemen dan kantor. Aktivitas tidak berhenti hanya karena waktu sudah lewat tengah malam. Bagi mereka, kota yang berfungsi adalah kemewahan yang jarang mereka sadari sebelumnya. Perjalanan ini juga memberi waktu bagi tubuh mereka untuk beradaptasi. Tanpa sadar, posisi duduk menjadi lebih rileks. Tatapan tidak lagi terus-menerus menyapu lingkungan. Ketegangan otot berkurang. Tidak ada percakapan panjang di dalam kendaraan. Bukan karena suasana canggung, tetapi karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk bicara. Informasi sudah jelas. Tujuan sudah diketahui, proses berjalan. Di tengah perjalanan, mereka menyadari satu hal praktis. Kota ini menyediakan ruang untuk hidup tanpa kewaspadaan konstan. Bukan berarti tanpa risiko, tetapi risiko dikelola oleh sistem, bukan dibebankan sepenuhnya pada individu. Ketika kendaraan mendekati area hotel, tidak ada perubahan atmosfer. Jalan tetap terang, orang tetap berjalan. Tidak ada perasaan memasuki zona khusus. Ini bukan kawasan darurat. Ini adalah kota yang sedang menjalani malam seperti biasa. Bagi 16 mahasiswi yang selama ini hidup dalam situasi tidak stabil, pengalaman ini mulai membentuk pemahaman baru. Keamanan tidak selalu datang dalam bentuk penjagaan ketat atau instruksi keras. Seringkali, ia hadir sebagai ketertiban yang tidak disadari. Dan malam itu, Jakarta menunjukkan bahwa kehidupan sipil bisa berjalan tanpa perlu disorot, cukup dengan berfungsi. Hotel yang mereka masuki beroperasi seperti hotel lain pada umumnya. Resepsionis bekerja dengan ritme malam, data dicatat, kunci kamar disiapkan. Tidak ada kerumunan, tidak ada pertanyaan yang tidak relevan. Proses berjalan cepat dan terstruktur. Bagi 16 mahasiswi itu, kecepatan tanpa tekanan menjadi poin penting. Mereka tidak diperlakukan sebagai rombongan darurat yang harus segera diselesaikan, tetapi sebagai tamu yang datang larut. Ini mengubah posisi mental mereka dari penumpang bermasalah menjadi orang yang menginap. Informasi disampaikan singkat, jam sarapan, fasilitas dasar, nomor yang bisa dihubungi jika diperlukan. Tidak ada instruksi khusus terkait keamanan. Hal ini terasa signifikan. Kamar dalam kondisi bersih, tempat tidur rapi, pencahayaan cukup, air panas tersedia. Semua berfungsi sebagaimana mestinya. Anastasia memeriksa pintu dan jendela secara refleks, lalu berhenti. Tidak ada alasan untuk melanjutkan kebiasaan lama. Tidak ada pengumuman darurat, tidak ada batasan bergerak. Katerina meletakkan tas dan duduk di tepi tempat tidur tanpa terburu-buru. Ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi berada dalam mode siaga. Kelelahan yang selama ini tertahan mulai muncul secara alami. Oksana memanfaatkan waktu mandi tanpa perlu mengatur durasi. Tidak ada kekhawatiran air akan terputus. Tidak ada alasan untuk cepat selesai. Malam berjalan normal. Tidak ada suara sirena dari kejauhan. Tidak ada getaran yang membuat mereka terjaga. Tidak ada informasi mendadak yang memaksa berpikir ulang tentang rencana esok hari. Kondisi ini mungkin terdengar biasa. Namun, bagi mereka, inilah pertama kalinya dalam waktu lama mereka bisa tidur tanpa menyiapkan skenario darurat sebelum memejamkan mata. Di beberapa kamar, lampu dimatikan lebih awal. Di kamar lain,
Ada yang masih terjaga sebentar, menyesuaikan diri dengan rasa aman yang belum sepenuhnya dipercaya. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada evaluasi emosional. Semua dibiarkan berjalan apa adanya. Indonesia, dalam konteks ini, tidak sedang menawarkan solusi hidup. Ia hanya menyediakan ruang di mana tubuh dan pikiran bisa berhenti bereaksi. Menjelang dini hari, suasana tetap tenang. Kota di luar berjalan seperti biasa. Lalu lintas jauh terdengar samar. Tidak mengganggu. Tidur datang tanpa interupsi. Bukan karena mereka sudah pulih, tetapi karena lingkungan akhirnya memungkinkan istirahat yang utuh. Dan untuk 16 mahasiswi itu, istirahat tanpa status darurat adalah hal yang sudah lama mereka butuhkan. Pagi pertama dimulai tanpa gangguan. Tidak ada pengumuman darurat, tidak ada perubahan jadwal mendadak. Mereka bangun mengikuti ritme tubuh masing-masing, bukan karena kewaspadaan. Ini menjadi penanda awal bahwa situasi berada dalam kendali. Informasi disampaikan dengan jelas. Pesawat membutuhkan perbaikan teknis dan tidak dapat melanjutkan penerbangan dalam waktu dekat. Estimasi perbaikan sekitar 5 hari, tidak ada spekulasi. Tidak ada janji berlebihan, hanya data operasional. Bagi 16 mahasiswa itu, 5 hari bukan sekadar angka. Namun kali ini, konteksnya berbeda. Tidak ada tekanan untuk segera bergerak. Tidak ada keharusan mengemas ulang hidup dalam waktu singkat. Hari pertama diisi dengan adaptasi, mereka menyesuaikan jam makan, lingkungan sekitar, dan orientasi dasar. Pergerakan dibatasi secukupnya, tetapi tidak dikekang. Hari kedua membawa perubahan perilaku yang terukur. Pola tidur membaik, nafsu makan kembali. Percakapan mulai muncul tanpa topik krisis. Fokus berpindah dari bertahan ke menjalani. Hari ketiga, kewaspadaan menurun secara konsisten. Tidak ada reaksi berlebihan terhadap suara keras. Tidak ada dorongan untuk memeriksa ponsel setiap saat. Lingkungan yang stabil memberi ruang bagi pikiran untuk mengatur ulang prioritas. Anastasia mulai mencatat secara mental bagaimana sistem bekerja di sekitarnya. Jadwal transportasi konsisten, informasi publik jelas. Interaksi antar orang berlangsung singkat, namun fungsional. Katrina menyadari bahwa waktu tidak lagi diukur dengan kemungkinan buruk. Hari diukur dengan aktivitas sederhana. Makan, berjalan, beristirahat. Oksana merasakan dampak fisik, ketegangan otot berkurang. Pola napas lebih teratur. Tubuh tidak lagi berada dalam kondisi darurat berkepanjangan. Hari keempat menjadi titik refleksi, bukan refleksi emosional, melainkan perbandingan rasional. Mereka melihat bagaimana kota ini mengelola aktivitas sipil tanpa gangguan signifikan. Kampus berfungsi, rumah sakit beroperasi, infrastruktur berjalan. Perbandingan ini tidak menghasilkan kesimpulan instan, tetapi membuka pertanyaan yang selama ini mereka tunda. Hari kelima, kabar perbaikan pesawat mendekati selesai. Secara logis, ini seharusnya menjadi kabar baik. Namun, respons mereka netral. Tidak ada perayaan, tidak ada kelegaan berlebihan. 5 hari dalam kondisi normal telah membentuk standar baru. Bukan karena Indonesia sempurna, tetapi karena stabilitas memberi dampak langsung pada cara berpikir. Mereka tidak mengambil keputusan hari itu. Tidak ada diskusi besar. Tidak ada rencana mendadak. Yang ada hanyalah kesadaran kolektif bahwa 5 hari tanpa tekanan telah menunjukkan kemungkinan hidup yang berbeda. Dan kesadaran itu tidak mudah diabaikan. Agenda hari itu disusun sederhana. Tidak ada acara seremonial. Tidak ada penyambutan resmi. Mereka diajak melihat fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan untuk memahami bagaimana sistem medis berjalan dalam kondisi stabil. Bagi mahasiswa kedokteran, ini seharusnya menjadi aktivitas rutin. Namun bagi mereka, konteksnya berbeda. Gedung fakultas berdiri utuh. Ruang kelas digunakan sesuai fungsi. Jadwal tertempel jelas. Mahasiswa lokal bergerak dari satu kelas ke kelas lain tanpa perubahan mendadak. Tidak ada tanda-tanda kegiatan darurat atau penyesuaian karena situasi keamanan. Ini bukan hal yang mengesankan secara visual. Justru karena itu terasa penting. Di Ukraina, proses belajar sering menyesuaikan keadaan. Kuliah daring dadakan, praktikum tertunda. Rumah sakit pendidikan harus berbagi ruang dengan unit darurat perang. Semua berjalan, tetapi dengan kompromi yang terus-menerus. Di sini, kompromi itu tidak terlihat. Di rumah sakit pendidikan, alur pelayanan berjalan sesuai prosedur. Pasien datang, diperiksa, dirawat, atau dipulangkan. Tenaga medis bekerja berdasarkan jadwal.
Tidak ada antrean darurat massal, tidak ada kekurangan alat mendadak yang mengubah keputusan klinis. Anastasia memperhatikan bagaimana dokter berdiskusi singkat sebelum mengambil keputusan. Tidak terburu-buru, tidak ditekan oleh faktor di luar medis. Keputusan dibuat berdasarkan data dan kondisi pasien, bukan ancaman eksternal. Katrina fokus pada peran mahasiswa. Mereka belajar di lingkungan yang memungkinkan kesalahan diperbaiki melalui supervisi, bukan krisis. Proses pendidikan berjalan berlapis, terstruktur dan konsisten. Oksana memperhatikan aspek yang sering luput dibicarakan. Keberlanjutan, peralatan dirawat, sistem administrasi berjalan. Dokumentasi lengkap, tidak ada indikasi bahwa semua ini hanya bisa berjalan jika situasi tetap tenang untuk sementara. Ini adalah ketenangan yang terencana. Tidak ada yang mencoba memamerkan fasilitas atau membandingkan diri dengan negara lain. Semua berjalan seperti seharusnya, tanpa perlu pembenaran. Bagi 16 mahasiswi itu, kunjungan ini tidak memicu rasa kagum berlebihan. Ia memicu pemikiran yang lebih praktis. Ilmu kedokteran membutuhkan konsistensi. Ia tidak bisa tumbuh optimal dalam lingkungan yang selalu berubah karena ancaman. Ia membutuhkan ruang di mana fokus utama adalah pasien dan pembelajaran, bukan keselamatan personal. Hari itu memberi mereka gambaran nyata tentang apa yang selama ini hanya mereka pelajari secara teori, bahwa sistem kesehatan bukan hanya soal dokter dan alat, tetapi tentang stabilitas yang memungkinkan semua fungsi berjalan. Tidak ada diskusi panjang setelah kunjungan, tidak ada kesimpulan kolektif yang diumumkan. Namun satu hal menjadi jelas bagi masing-masing dari mereka. Lingkungan seperti ini bukan kemewahan. Ia adalah prasyarat agar ilmu medis bisa dijalankan dengan benar. Kunjungan dilanjutkan ke area diagnostik. Tidak ada pengarahan panjang. Tidak ada penjelasan yang dilebih-lebihkan. Mereka hanya diperlihatkan bagaimana layanan penunjang medis beroperasi dalam keseharian. Mesin MRI berdiri di ruangannya sendiri. Suhu terkontrol, akses terbatas. Prosedur masuk jelas. Semua berjalan sesuai standar. Bagi mahasiswa kedokteran, ini bukan teknologi baru. Mereka mempelajarinya di buku dan modul. Namun melihat alat tersebut beroperasi tanpa gangguan logistik memberi perspektif berbeda. Di Ukraina, akses ke peralatan canggih sering bergantung pada situasi. Jadwal bisa berubah, listrik tidak selalu stabil. Ruang diagnostik kadang harus diprioritaskan untuk kondisi darurat yang tidak terencana. Di sini, jadwal berjalan, pasien datang sesuai waktu. Pemeriksaan dilakukan tanpa interupsi. Data disimpan dan diteruskan ke sistem informasi rumah sakit tanpa hambatan, berarti Anastasia memperhatikan bagaimana teknisi menjalankan prosedur dengan tenang. Tidak ada improvisasi, tidak ada jalan pintas. Setiap langkah dilakukan sesuai protokol. Katrina mencatat hal lain. Waktu tunggu yang rasional. Tidak ada penundaan karena faktor non-medis. Proses efisien tanpa terburu-buru. Oksana mengamati komunikasi antar unit. Informasi disampaikan singkat dan jelas. Tidak ada kebingungan tanggung jawab. Setiap peran sudah dipahami. Hal-hal ini terlihat sederhana. Namun bagi mereka, kesederhanaan yang konsisten justru menunjukkan kekuatan sistem. Mesin MRI bukan hanya alat diagnostik. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih luas, bahwa ilmu dan teknologi membutuhkan lingkungan yang mendukung agar bisa dimanfaatkan optimal. Tidak ada diskusi emosional di ruangan itu. Tidak ada momen dramatis. Yang ada adalah perhitungan rasional. Di tempat ini ilmu berkembang karena kondisi memungkinkan, bukan karena keberanian individu menghadapi kekacauan. Pengalaman ini menimbulkan kesadaran yang bersifat praktis, bukan idealistis. Mereka tidak memikirkan negara mana yang lebih baik. Mereka memikirkan bagaimana kualitas pendidikan dan pelayanan bisa dijaga dalam jangka panjang. Bagi mahasiswa kedokteran, keberlanjutan lebih penting daripada heroisme. Lingkungan yang stabil memungkinkan dokter fokus pada diagnosis, terapi, dan pembelajaran. Tanpa stabilitas, semua itu menjadi sekadar reaksi terhadap krisis. Kunjungan selesai tanpa penutup formal. Namun, saat mereka berjalan keluar dari area diagnostik, satu pemahaman mulai terbentuk secara individual. Ilmu medis bukan hanya soal kemampuan manusia menghadapi keterbatasan. Ia juga soal memilih lingkungan yang memungkinkan ilmu itu dijalankan dengan benar, konsisten, dan bertanggung jawab. Dan kesadaran itu tidak mudah diabaikan. Pembicaraan berikutnya berlangsung di ruang tertutup, dengan suasana formal, tidak ada media, tidak ada pernyataan publik. Pertemuan ini bersifat administratif dan eksploratif,
bertujuan mencari kemungkinan yang realistis bagi semua pihak. Perwakilan institusi pendidikan menjelaskan secara langsung. Bahasa yang digunakan jelas dan berhati-hati. Tidak ada janji instan. Tidak ada klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya sederhana. Ada peluang bagi sebagian dari mereka untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia dengan skema yang disesuaikan. Beasiswa dibahas sebagai opsi, pengakuan kredit akademik dipertimbangkan, aspek keamanan dan legalitas dijelaskan sejak awal. Semua dibingkai sebagai proses, bukan keputusan sepihak. Bagi 16 mahasiswi itu, ini bukan tawaran emosional, ini tawaran struktural. Anastasia mendengarkan dengan fokus. Ia tidak langsung bereaksi. Pertanyaan yang ia simpan bukan tentang keinginan, tetapi tentang kelayakan. Apakah sistem ini bisa menopang pendidikan mereka secara jangka panjang? Katrina mencatat detail administratif, visa, izin tinggal, status mahasiswa asing. Hal-hal teknis ini justru menjadi penentu utama. Oksana memikirkan dampak personal, bukan hanya soal belajar, tetapi tentang stabilitas hidup, akses, kesehatan, lingkungan tanpa tekanan berkepanjangan. Tidak ada dorongan untuk menjawab cepat. Pihak Indonesia memberi waktu, mereka memahami bahwa keputusan seperti ini tidak bisa diambil dalam kondisi emosional atau euforia sesaat. Penjelasan disampaikan dengan kerangka hukum dan akademik, risiko disebutkan, keterbatasan dijelaskan. Tidak ada upaya menutup-nutupi tantangan yang mungkin muncul. Pendekatan ini terasa kredibel bagi mereka yang terbiasa dengan janji darurat yang sering gagal ditepati. Transparansi menjadi faktor penting. Diskusi berlangsung tertib. Pertanyaan dijawab langsung. Tidak ada jawaban normatif. Jika sesuatu belum pasti, hal itu disampaikan apa adanya. Di akhir pertemuan, tidak ada keputusan yang dipaksakan. Hanya kesepahaman awal bahwa pintu terbuka dengan syarat dan proses yang jelas. Bagi 16 mahasiswi itu, momen ini menandai perubahan penting. Bukan karena mereka langsung memilih untuk tinggal, tetapi karena untuk pertama kalinya, mereka dihadapkan pada pilihan yang bukan berbasis krisis, melainkan perencanaan. Pilihan untuk melanjutkan pendidikan tanpa tekanan keamanan. Pilihan untuk belajar di lingkungan yang stabil. Pilihan yang, jika diambil, harus dijalani dengan komitmen penuh. Pertemuan ini tidak mengakhiri apapun, namun ia mengubah posisi mereka dari objek keadaan menjadi subjek yang bisa mempertimbangkan masa depan secara rasional. Dan itu sendiri sudah merupakan perubahan besar. Hari berikutnya dimanfaatkan untuk melihat bagaimana kota berfungsi di luar lingkungan kampus dan rumah sakit. Tidak ada agenda wisata resmi. Mereka bergerak menggunakan transportasi publik, mengikuti pola yang digunakan warga sehari-hari. Tujuannya sederhana, memahami bagaimana sistem kota bekerja pada level praktis. MRT menjadi salah satu pengalaman yang paling relevan. Akses masuk jelas, informasi tertulis tersedia dalam beberapa bahasa. Mesin tiket bekerja tanpa gangguan. Tidak ada dorongan atau kekacauan di peron. Penumpang mengantre tanpa diminta. Tidak ada petugas yang harus meninggikan suara. Aturan dijalankan karena dipahami, bukan karena dipaksakan. Katrina memperhatikan hal ini dengan saksama. Di tempat asalnya, ketertiban sering dibentuk oleh ancaman atau situasi darurat. Di sini, ketertiban tampak menjadi kebiasaan. Anastasia mencatat bahwa sistem ini tidak membutuhkan kehadiran aparat bersenjata untuk berjalan. Pengawasan ada, tetapi tidak mendominasi ruang publik. Oksana mengamati dinamika penumpang. Orang berdiri memberi tempat duduk. Ponsel digunakan dengan volume rendah. Percakapan berlangsung tanpa mengganggu sekitar. Ini bukan perilaku luar biasa. Ini perilaku yang konsisten. Perjalanan berlanjut ke area publik lain. Trotoar dapat digunakan. Rambu jelas. Arus pejalan kaki tidak saling bertabrakan. Tidak ada ketegangan yang terlihat di wajah orang-orang. Bagi 16 mahasiswi itu, pengalaman ini menegaskan satu hal. Kota ini dikelola dengan asumsi bahwa warga akan bekerja sama dengan sistem, dan asumsi itu sebagian besar terpenuhi. Ketertiban di sini tidak terasa menekan, tidak ada rasa diawasi berlebihan. Tidak ada instruksi keras di ruang publik. Sebaliknya, ruang publik memberi sinyal kepercayaan. Kepercayaan bahwa orang akan mengikuti aturan karena aturan masuk akal. Kepercayaan bahwa kehidupan sipil bisa berjalan tanpa terus-menerus mengingatkan ancaman. Bagi mereka, ini menjadi pembanding yang kuat, bukan untuk menilai negara lain lebih buruk, tetapi untuk memahami dampak jangka panjang dari stabilitas pada perilaku sosial. Ketika sistem bekerja secara konsisten,
masyarakat menyesuaikan diri. Ketika konsistensi hilang, orang bertahan dengan cara masing-masing. Pengamatan ini tidak menghasilkan diskusi panjang, namun ia menambah lapisan pertimbangan dalam pikiran mereka. Jika suatu hari mereka harus tinggal dan belajar di kota ini, kehidupan sehari-hari tidak akan diisi oleh kewaspadaan konstan. Ia akan diisi oleh rutinitas. Dan bagi mahasiswa, rutinitas yang stabil adalah fondasi penting untuk belajar dan berkembang. Hari itu tidak memberi jawaban, namun ia memperjelas standar kehidupan sipil yang selama ini mereka anggap mustahil. Kejadian itu terjadi tanpa tanda awal yang mencolok. Saat berjalan di area publik, Oksana tiba-tiba melambat. Langkahnya tidak stabil. Ia mencoba berhenti, namun tubuhnya tidak merespons cukup cepat. Beberapa detik kemudian, ia jatuh pingsan. Tidak ada kepanikan massal. Orang-orang di sekitar bereaksi cepat, tapi terkontrol. Seseorang memberi ruang. Orang lain memanggil petugas. Tidak ada teriakan. Tidak ada kerumunan yang menghambat. Respons berlangsung sesuai urutan. Petugas keamanan datang lebih dulu, memastikan kondisi aman dan memeriksa kesadaran. Informasi dasar dikumpulkan singkat. Tidak ada asumsi berlebihan. Fokus langsung pada kebutuhan medis. Ambulans dipanggil. Waktu respons tercatat sekitar 4 menit. Bagi banyak kota, angka ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi 16 mahasiswi itu, perbedaan terasa jelas. Di tempat asal mereka, layanan darurat sering terkendala akses, prioritas, atau kondisi keamanan. Waktu respons menjadi tidak pasti. Di sini, waktu menjadi bagian dari sistem. Ambulans tiba tanpa hambatan. Tidak ada jalan yang harus dibuka secara paksa. Lalu lintas menyesuaikan. Proses berjalan lancar. Oksana sudah sadar ketika petugas medis mulai memeriksa tanda vital, komunikasi dilakukan singkat dan jelas. Pertanyaan langsung pada inti. Tidak ada kepanikan yang ditularkan ke pasien. Anastasia dan Katerina memperhatikan dengan sudut pandang mahasiswa kedokteran. Alur pemeriksaan, keputusan rujukan, cara petugas menjaga privasi pasien di ruang publik. Semua dilakukan sesuai standar. Tidak ada diskusi panjang di lokasi. Tidak ada spekulasi penyebab, fokus hanya pada stabilisasi dan pemindahan ke fasilitas kesehatan. Di dalam ambulans, prosedur berjalan konsisten. Pemantauan dasar, komunikasi dengan rumah sakit penerima data disampaikan sebelum kedatangan. Ini bukan situasi luar biasa bagi sistem. Dan justru itu yang membuatnya menonjol. Bagi Oksana, pengalaman ini memberi rasa aman yang konkret. Ia tidak merasa menjadi beban. Ia diperlakukan sebagai pasien, bukan sebagai masalah. Bagi yang lain, kejadian ini memperkuat pengamatan mereka selama beberapa hari terakhir. Ketika sistem berjalan, individu tidak perlu mengambil alih semua tanggung jawab sendiri. Kejadian pingsan itu tidak berkembang menjadi krisis. Ia ditangani sebagai insiden medis biasa. Dan dalam kesederhanaan penanganan itulah, perbedaan besar terasa. Bukan karena kecepatan semata, tetapi karena kejelasan peran, alur, dan komunikasi. Bagi 16 mahasiswi itu, hari tersebut menambahkan satu faktor penting dalam pertimbangan mereka tentang masa depan. Bahwa hidup di tempat ini berarti akses pada respons darurat yang bisa diandalkan. Dan bagi seseorang yang belajar di bidang medis, keandalan seperti itu bukan detail kecil. Rumah sakit menerima Oksana tanpa prosedur berbelit. Ambulans langsung masuk ke jalur khusus. Serah terima pasien dilakukan singkat dan jelas. Informasi dasar, keluhan utama, kondisi saat ditemukan, dan tindakan awal disampaikan tanpa perlu diulang-ulang. Di unit gawat darurat, alur berjalan cepat tapi terkontrol. Tidak ada teriakan, tidak ada kebingungan soal siapa yang bertanggung jawab. Setiap petugas menjalankan perannya sesuai fungsi. Pemeriksaan awal dilakukan segera. Tekanan darah, denyut jantung, kadar oksigen, dan respons neurologis dasar. Oksana sadar penuh. Ia bisa menjawab pertanyaan. Tidak ada tanda kegawatan lanjutan. Namun, observasi tetap dilakukan sesuai protokol. Anastasia dan Katerina diperbolehkan mendampingi dengan batasan yang jelas. Kehadiran mereka diatur agar tidak mengganggu proses medis. Komunikasi disampaikan langsung, bukan melalui asumsi. Dokter menjelaskan kondisi secara ringkas. Dugaan sementara mengarah pada kelelahan dan dehidrasi, diperkuat oleh riwayat stres berkepanjangan. Tidak ada spekulasi berlebihan. Tidak ada diagnosis tergesa. Pemeriksaan lanjutan dilakukan secukupnya. Tes darah dasar, pemantauan tanda vital. Cairan intravena diberikan sesuai kebutuhan. Yang paling diperhatikan oleh mereka bukan kecepatan semata,
melainkan fokus. Tidak ada pertanyaan yang tidak relevan. Tidak ada penundaan karena alasan administratif. Proses administrasi berjalan paralel, tidak menghambat penanganan. Oksana tidak diperlakukan sebagai pasien asing yang menyulitkan. Status kewarganegaraan tidak menjadi penghalang komunikasi atau tindakan. Penerjemah tersedia ketika dibutuhkan. Informasi medis disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Setelah kondisi stabil, dokter menyampaikan rencana tindak lanjut. Observasi beberapa jam. Jika tidak ada keluhan tambahan, pasien bisa dipulangkan dengan instruksi jelas. Biaya dijelaskan secara transparan. Tidak ada angka mengejutkan. Tidak ada tekanan. Semua disampaikan sebelum keputusan diambil. Bagi 16 mahasiswi itu, pengalaman ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana layanan kesehatan seharusnya bekerja. Bukan tentang fasilitas paling canggih, bukan tentang jumlah tenaga medis, tetapi tentang alur yang jelas dan prioritas yang tepat. Pasien menjadi pusat proses, bukan objek yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang rumit. Oksana sendiri merasa pulih, bukan hanya karena cairan atau istirahat. Ia merasa tenang karena tahu apa yang sedang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan apa yang diharapkan darinya. Ketika ia akhirnya dipulangkan, tidak ada kesan terburu-buru. Instruksi tertulis diberikan. Kontak lanjutan disampaikan. Tidak ada rasa ditinggalkan. Bagi Anastasia dan Katerina, kunjungan ini mempertegas satu hal yang sudah mulai mereka pahami sejak hari pertama di Indonesia. Rumah sakit yang baik bukan yang paling sibuk atau paling heroik, melainkan yang paling konsisten menjalankan fungsinya. Setelah Oksana dipulangkan dan kondisinya stabil, agenda kembali berjalan tanpa perubahan besar. Tidak ada penyesuaian keamanan, tidak ada larangan aktivitas. Hidup kembali ke jalur yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini menjadi catatan penting bagi mereka. Satu insiden medis tidak menghentikan sistem secara keseluruhan. Hari itu mereka mengunjungi beberapa ruang publik dan institusi yang mencerminkan kesinambungan kota, kampus, perpustakaan, kawasan kota lama, dan rumah ibadah. Bukan untuk tujuan simbolik. Tidak ada narasi resmi yang disiapkan. Mereka hanya diajak melihat bagaimana ruang-ruang tersebut digunakan dan dipelihara. Bangunan-bangunan itu berdiri apa adanya. Tidak semuanya baru, tidak semuanya modern, namun semuanya berfungsi. Dinding tidak ditopang darurat, atap tidak ditambal sementara. Aktivitas berjalan di dalamnya tanpa rasa was-was. Bagi 16 mahasiswi itu, ini menjadi perbandingan yang sulit dihindari. Di Ukraina, banyak ruang publik berubah fungsi atau hilang sepenuhnya. Kampus menjadi tempat perlindungan, rumah ibadah rusak atau ditutup, perpustakaan berhenti beroperasi karena tidak aman. Di sini, ruang-ruang itu tetap menjalankan peran awalnya. Mahasiswa belajar, pengunjung membaca, warga beribadah, wisatawan berjalan tanpa pengawalan. Tidak ada penjelasan panjang tentang sejarah bangunan. Tidak ada penguatan pesan apapun. Lingkungan itu sendiri sudah cukup berbicara. Anastasia memperhatikan bagaimana bangunan lama dirawat. Tidak semua terlihat sempurna, tetapi tidak ditinggalkan. Ada kontinuitas antara masa lalu dan masa kini. Katrina melihat bahwa kota ini tidak memutus hubungannya dengan sejarah hanya untuk bertahan hidup. Ia merawatnya sambil tetap bergerak maju. Oksana, yang baru pulih, menyadari dampak fisik dari lingkungan seperti ini. Tubuhnya tidak lagi tegang. Ia bisa berjalan tanpa memikirkan tempat berlindung terdekat. Yang mereka lihat hari itu bukan kemewahan. Mereka melihat normalitas yang berkelanjutan. Dan itu adalah hal yang selama ini hilang dari hidup mereka. Lingkungan yang tidak hancur, memberi ruang bagi ingatan jangka panjang, memberi alasan untuk merencanakan, memberi konteks bahwa masa depan tidak harus dibangun dari nol setiap saat. Bagi mahasiswa, hal ini penting. Belajar membutuhkan kesinambungan. Penelitian membutuhkan arsip. Pendidikan membutuhkan tempat yang tidak berpindah-pindah. Hari itu tidak mengubah keputusan siapapun. Namun ia menambah satu lapisan pertimbangan yang sulit diabaikan. Hidup dan belajar di lingkungan yang utuh bukan soal kenyamanan semata. Ia soal keberlangsungan. Dan keberlangsungan tidak bisa dibangun di atas reruntuhan yang terus bertambah. Informasi datang pada pagi hari dengan nada yang netral. Pesawat dinyatakan siap terbang. Pemeriksaan teknis selesai. Izin operasional diberikan, jadwal keberangkatan akan ditetapkan dalam waktu dekat. Secara administratif, ini adalah akhir dari masa tunggu. Secara logis,
Tidak ada alasan untuk menunda lebih lama. Namun respons 16 mahasiswi itu tidak sejalan dengan logika prosedural. Tidak ada ekspresi lega berlebihan. Tidak ada antusiasme pulang. Informasi itu diterima dengan tenang, hampir datar. Bukan karena mereka menolak pulang, melainkan karena mereka menyadari bahwa keputusan berikutnya tidak lagi sederhana. Selama beberapa hari terakhir, mereka hidup dalam kondisi yang konsisten. Rutinitas terbentuk, tubuh dan pikiran menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak menuntut kewaspadaan terus-menerus. Kepulangan berarti kembali pada ketidakpastian. Anastasia tidak langsung berbicara. Ia memahami bahwa keputusan ini tidak bisa dipersonalisasi. Setiap orang memiliki latar belakang keluarga, kewajiban, dan ambang risiko yang berbeda. Katrina mulai menimbang aspek akademik. Jika kembali, pendidikan akan terus berjalan, tetapi dengan keterbatasan yang sudah mereka kenal. Jika tinggal, ada proses baru yang harus ditempuh dengan tantangan administratif dan adaptasi budaya. Oksana memikirkan faktor kesehatan, bukan hanya kondisi fisiknya, tetapi dampak jangka panjang dari hidup di lingkungan yang terus menekan. Ia baru saja merasakan perbedaan nyata dalam beberapa hari. Diskusi internal berlangsung tanpa forum resmi. Tidak ada rapat, tidak ada voting, percakapan muncul dalam potenggen kecil di lorong hotel. Saat makan, saat berjalan singkat, tidak ada yang saling mendorong untuk memilih satu arah. Keputusan ini terlalu penting untuk disederhanakan. Bagi sebagian dari mereka, pulang tetap menjadi pilihan paling realistis. Ada keluarga yang menunggu, ada komitmen yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada yang menghakimi itu. Bahijang lain, kemungkinan untuk tinggal, bahkan sementara, mulai terlihat masuk akal. Bukan sebagai pelarian, sebagai strategi. Hari itu, tidak ada langkah final yang diambil. Mereka menyepakati satu hal secara implisit. Keputusan tidak boleh diambil dalam kondisi terdesak atau emosional. Indonesia tidak menekan. Tidak ada ultimatum, tidak ada batas waktu sempit yang dipaksakan. Informasi diberikan, opsi dijelaskan, dan ruang untuk berpikir tetap tersedia. Pendekatan ini memperkuat rasa kendali. Untuk pertama kalinya sejak perang, mereka tidak harus memilih di bawah tekanan langsung. Pesawat mungkin siap terbang, namun keputusan hidup tidak mengikuti jadwal teknis. Dan di titik itulah mereka menyadari sesuatu yang penting. Kemampuan untuk menunda keputusan besar sampai benar-benar siap adalah bentuk kebebasan yang lama tidak mereka miliki. Bab ini tidak ditutup dengan jawaban. Ia ditutup dengan jeda. Jang kali ini, mereka pilih sendiri. Keputusan tidak diambil secara serempak. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada satu pertemuan yang mengubah segalanya. Prosesnya berjalan bertahap, melalui percakapan yang tenang dan pertimbangan yang berulang. Pada akhirnya satu pernyataan perlu disampaikan. Anastasia berbicara mewakili mereka yang memilih untuk tidak langsung kembali. Cara bicaranya datar, tidak emosional. Ia menyampaikan keputusan itu sebagai hasil pertimbangan rasional, bukan dorongan sesaat. Mereka tidak meminta status khusus. Mereka tidak mengajukan diri sebagai pengungsi. Mereka hanya ingin melanjutkan pendidikan dan kehidupan dalam kondisi yang memungkinkan fokus dan keselamatan. Pernyataan itu disampaikan kepada pihak terkait dengan bahasa yang jelas. Tujuannya spesifik. Meminta kesempatan untuk tinggal sementara sebagai mahasiswa dengan kewajiban dan aturan yang sama seperti mahasiswa asing lainnya. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan moral. Hanya permintaan yang berdiri di atas argumentasi, keamanan yang stabil, sistem pendidikan yang berjalan, akses layanan kesehatan yang bisa diandalkan. Semua ini menjadi dasar pertimbangan mereka. Katerina menambahkan penjelasan akademik, riwayat studi, tahapan pendidikan, kemungkinan penyesuaian kurikulum. Ia berbicara dalam kerangka profesional, bukan personal. Oksana menekankan kesiapan untuk mematuhi proses, administrasi, visa, adaptasi bahasa, dan budaya. Tidak ada asumsi bahwa semuanya akan mudah. Respons yang diterima bersifat hati-hati namun terbuka. Tidak ada keputusan instan. Tidak ada persetujuan otomatis. Namun tidak ada penolakan a priori. Permintaan mereka diperlakukan sebagai proposal, bukan masalah. Pendekatan ini penting. Ia menegaskan bahwa keputusan mereka dipahami sebagai pilihan hidup yang sah, bukan reaksi emosional yang harus dikasihani atau dicegah. Bagi 16 mahasiswa itu, terutama yang memilih tinggal, momen ini mengubah posisi mereka dari penumpang transit
menjadi individu yang mengajukan rencana. Dari objek keadaan menjadi subjek keputusan. Tidak semua memilih jalan yang sama. Beberapa tetap memutuskan untuk pulang ketika jadwal penerbangan tersedia. Pilihan itu dihormati tanpa perdebatan. Namun bagi yang tinggal, langkah ini menjadi awal fase baru. Bukan fase tanpa tantangan, melainkan fase di mana tantangan bisa dihadapi tanpa ancaman fisik yang terus-menerus. Indonesia, pada tahap ini, tidak menawarkan kepastian mutlak. Ia menawarkan proses, dan bagi mereka, proses yang adil dan transparan sudah cukup untuk memulai. Bab ini tidak menutup cerita. Ia membuka kemungkinan yang kini berada dalam kendali mereka sendiri. Tahap berikutnya berjalan melalui jalur administratif. Tidak ada jalur khusus yang dipercepat secara tidak wajar. Tidak ada bypass aturan. Semua opsi diproses melalui mekanisme yang tersedia dengan koordinasi antar instansi yang rapi. Universitas mulai membuka ruang diskusi internal, data akademik ditinjau, transkrip diperiksa, kemungkinan penyetaraan mata kuliah dipetakan. Tidak semua bisa langsung diakui, dan hal itu disampaikan sejak awal. Pendekatan ini penting. Mereka tidak dijanjikan kemudahan instan. Mereka diberi kejelasan tentang apa yang mungkin dan apa yang belum bisa dilakukan. Di sisi keimigrasian, proses berjalan paralel, opsi visa dipetakan berdasarkan status yang paling relevan. Izin tinggal sementara dibahas dengan kerangka hukum yang jelas. Tidak ada asumsi bahwa semua akan selesai cepat. Namun, ada satu hal yang konsisten. Komunikasi, setiap perkembangan disampaikan. Setiap hambatan dijelaskan. Jika suatu langkah membutuhkan waktu, alasannya disebutkan. Tidak ada ruang kosong yang memaksa mereka menebak-nebak. Anastasia mencatat bahwa proses ini menuntut kesabaran, tetapi tidak melelahkan secara psikologis. Ketidakpastian administratif berbeda dengan ketidakpastian keamanan. Yang satu bisa ditunggu. Yang lain menguras energi. Katrina terlibat aktif dalam pengumpulan dokumen. Ia menyadari bahwa ketertiban administrasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari sistem yang menjaga akuntabilitas. Oksana mengikuti pemeriksaan kesehatan lanjutan sesuai persyaratan. Semua berjalan sesuai standar. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada pengabaian. Yang menarik bagi mereka bukan kecepatan proses, melainkan orientasinya. Keputusan tidak didorong oleh tekanan politik, sorotan publik, atau simpati sesaat. Keputusan dibangun di atas pertimbangan fungsional, kapasitas institusi, kesiapan mahasiswa, dan kepatuhan hukum. Namun di balik kerangka formal itu, ada ruang kebijaksanaan. Pilihan-pilihan yang memungkinkan mereka tetap melanjutkan hidup tanpa dipaksa kembali ke kondisi yang berisiko. Selama semua syarat dipenuhi, inilah bentuk kemanusiaan yang mereka temui. Bukan dalam bentuk pengecualian besar, melainkan dalam kesediaan sistem untuk mencari jalan yang sah dan layak. Tidak semua permohonan langsung disetujui. Beberapa membutuhkan revisi. Beberapa membutuhkan waktu tambahan. Semua diterima sebagai bagian dari proses. Tidak ada rasa diadili. Tidak ada tekanan untuk segera menutup kasus. Bagi 16 mahasiswi itu, bab ini mengajarkan satu hal praktis. Kemanusiaan yang berkelanjutan tidak berdiri di luar aturan. Ia bekerja dari dalam aturan, dengan niat untuk membuat aturan itu berfungsi bagi manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka merasa berada di dalam sistem yang mencoba melakukan hal tersebut. Waktu berjalan tanpa penanda besar. Tidak ada upacara. Tidak ada pernyataan penutup. Perubahan terjadi perlahan, melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil secara konsisten. Sebagian dari 16 mahasiswi kembali ke Ukraina sesuai jadwal penerbangan. Pilihan itu dijalani dengan pertimbangan pribadi masing-masing. Tidak ada stigma, tidak ada penyesalan kolektif. Mereka pulang dengan pengalaman tambahan tentang bagaimana sistem lain bekerja. Sebagian yang lain tetap tinggal. Mereka mulai menjalani fase baru sebagai mahasiswa asing. Proses administrasi diselesaikan satu persatu. Adaptasi bahasa dan budaya berlangsung bertahap. Tidak semuanya mudah, tetapi semuanya jelas. Hari-hari mereka kembali diisi dengan rutinitas yang terstruktur. Jadwal kuliah, kegiatan akademik, praktikum, bukan lagi penyesuaian darurat. Anastasia melanjutkan studi dengan fokus yang berbeda. Ia tidak lagi memikirkan keselamatan sebelum memikirkan pelajaran. Energinya diarahkan pada materi, bukan kewaspadaan. Katrina terlibat aktif dalam lingkungan akademik baru. Ia memahami bahwa sistem ini menuntut disiplin dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan kesempatan yang diberikan.
Oksana menjalani pemulihan penuh dan kembali mengikuti aktivitas belajar. Pengalaman medis yang ia alami justru memperkuat pemahamannya tentang pentingnya sistem kesehatan yang konsisten. Bagi Raka Wiranata, yang menyaksikan proses ini sejak hari pertama, kejadian tersebut menjadi bukti konkret bahwa kemanusiaan tidak selalu muncul dalam bentuk besar. Kadang ia hadir melalui prosedur yang dijalankan dengan benar. 5 hari yang awalnya hanya jeda teknis, berubah menjadi titik balik. Bukan karena Indonesia menyelamatkan mereka secara heroik, melainkan karena Indonesia menyediakan kondisi di mana keputusan rasional bisa diambil tanpa ancaman. Kisah ini tidak mengklaim bahwa satu negara lebih unggul dari yang lain. Ia hanya menunjukkan bahwa stabilitas memberi ruang bagi masa depan. Bagi para mahasiswa itu, 5 hari tersebut memperluas horizon, memberi standar baru tentang bagaimana hidup, belajar, dan bekerja bisa dijalani. Bagi Indonesia, kejadian ini mungkin hanya satu kasus transit darurat di antara banyak peristiwa lain. Namun, bagi mereka yang menjalaninya, itu adalah pembuktian bahwa sistem yang bekerja dengan tenang dapat mengubah arah hidup seseorang. Dan perubahan itu tidak selalu membutuhkan waktu lama. Kadang, ia hanya membutuhkan 5 hari dalam kondisi normal.